Shalom adik-adik, bertemu kembali bersama Losali di Sekolah Minggu GKT Trinity. Adik-adik sudah siap untuk memulaikan ibadah sekolah minggunya? Jika sudah siap, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa, kami berterima kasih kepadamu karena pada saat hari ini Kau telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Tolong Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Inilah menjadi doa kami, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian hari ini, harinya Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan. Jika masih semangat, mari kita angkat satu pujian lagi. Tuhan Yesus, aku berjanji. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita angkat satu pujian, kasihnya seperti sungai. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Losa Ribka.
Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan selalu mengasihi kami dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati lause kami, berkati kami semua, agar kami bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, Lause mau tanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah mendengar cerita tentang malaikat? Coba kalian ceritakan apa yang kalian ketahui tentang malaikat. Nah, adik-adik, malaikat adalah ciptaan Tuhan yang tinggal di surga. Mereka tinggal bersama dengan Tuhan. Apa ya yang mereka lakukan di surga? Mereka memuji Tuhan dengan lagu yang merdu. Mereka selalu siap untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Kalian masih ingat cerita tentang Bileam? Ketika itu Tuhan mengirim malaikatnya untuk menegur Bileam agar ia tidak berbuat jahat. Lihat apa yang ada di tangan malaikat, pedang. Malaikat membawa pedang untuk menghentikan Bileam supaya dia tidak meneruskan perjalanannya. Tetapi Tuhan juga memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Kalian ingat cerita tentang Bapak Yakub? Ketika Bapak Yakub sendirian di malam yang gelap, Yakub bermimpi. Ia melihat banyak malaikat naik turun dari surga. Yakub bangun dengan senang. Ia senang karena malaikat menjaga dia. Kadang adik-adik, malaikat disuruh Tuhan untuk membawa pesan kepada manusia. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang seorang yang mendapat pesan dari malaikat. Siapakah dia? Mari kita dengarkan. Adik-adik, di suatu kota kecil di pegunungan, tinggallah seorang bapa yang bernama Sakaria dengan istrinya yang bernama Elisabet. Mereka tinggal berdua saja di situ karena mereka belum mempunyai anak. Sebenarnya mereka sudah lama berdoa agar Tuhan memberikan mereka anak, tetapi Tuhan belum memberikannya. Sekarang mereka sudah tua, sudah tidak mungkin mempunyai anak lagi, pikir mereka. Sakaria adalah seorang imam. Sebagai seorang imam, Sakaria kadang pergi ke Yerusalem. Di sana ia melayani Tuhan dengan imam-imam lainnya. Ia menyalakan lilin, ia membawa persembahan dari orang-orang untuk Tuhan dan menaruhnya di altar. Suatu hari adik-adik, tiba giliran Sakaria untuk masuk ke dalam rumah Tuhan dan berdoa di situ. Selain Sakaria, tidak ada orang lain yang masuk ke dalam. Semua menunggu di luar. Mereka menunggu imam keluar dan memberikan berkatnya untuk mereka. Nah, adik-adik, di dalam rumah Tuhan sangat sunyi dan sepi. Hanya Sakaria yang ada di situ. Lalu Sakaria mulai berdoa. Tetapi adik-adik, tiba-tiba Bapak Sakaria melihat cahaya yang sangat terang. Oh, Sakaria sangat terkejut adik-adik. Ternyata ada seorang malaikat berdiri di hadapannya. Wajahnya terang seperti matahari. Sakaria menjadi sangat ketakutan. Kemudian malaikat itu berkata dengan lembut kepada Sakaria, "Jangan takut Sakaria, doamu sudah dikabulkan. Istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu akan diberi nama Yohanes. Engkau akan mengalami sukacita yang besar saat dia lahir nanti, dan banyak orang lain juga akan bersukacita karena kelahirannya. Setelah besar nanti, ia akan mengajar banyak orang untuk hidup dekat dengan Tuhan, sehingga mereka akan siap
untuk menyambut Tuhan Yesus Juru Selamat. Karena sebentar lagi Juru Selamat itu akan datang. Nah, adik-adik, mendengar itu, Sakaria sangat heran. Aku akan mempunyai anak. Lalu Sakaria berkata kepada malaikat itu, mana mungkin aku punya anak? Aku sudah tua, istriku juga sudah tua. Sakaria tidak begitu percaya akan perkataan malaikat tadi, adik-adik. Malaikat itu memandang Sakaria, kemudian berkata, "Sakaria, aku adalah Gabriel. Aku disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar gembira ini. Mengapa kamu tidak percaya? Ini tandanya bahwa kabar ini benar. Kamu akan menjadi bisu sampai anak itu lahir." Lalu adik-adik, malaikat Gabriel pergi meninggalkan Sakaria. Sakaria sendiri dalam rumah Tuhan. Semuanya sunyi dan sepi. Sampai-sampai ia mengira bahwa ia sedang bermimpi. Tetapi adik-adik, dalam hati Sakaria, ia tahu bahwa ia tidak bermimpi. Kemudian ia berjalan keluar dari rumah Tuhan. Di luar, teman-teman dan orang banyak sudah menunggu untuk menerima berkat-Nya. Tetapi Sakaria tidak bisa berbicara sepatah kata pun, persis seperti yang dikatakan malaikat Gabriel. Karena itu dia hanya mengangkat tangannya sebagai tanda, lalu ia memberkati mereka tanpa berkata apa-apa. Mereka mengerti bahwa Sakaria telah melihat suatu penglihatan di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, setelah selesai dengan tugas-tugasnya di rumah Tuhan, Sakaria cepat-cepat pulang ke rumahnya. Di rumah, Sakaria mengambil kertas dan juga alat tulis, lalu ia mulai menulis. Ia menuliskan janji Tuhan yang diberikan melalui malaikat Gabriel. Kemudian ia memberikannya pada Elisabet istrinya. Elisabet sangat bersuka cita, adik-adik. Lalu mereka mengucap syukur bersama-sama dan Elisabet berdoa, "Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji-Mu." Nah, adik-adik, Tuhan berjanji bahwa Elisabet akan melahirkan seorang anak, tapi Sakaria tidak percaya. "Mana mungkin, aku dan istriku sudah tua," katanya. Padahal itu bukan masalah buat Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin buat Tuhan. Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Itu sebabnya kita bisa selalu percaya pada apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan katakan itu pasti betul. Tuhan tidak pernah berbohong. Kita dapat selalu percaya kepadanya. Adik-adik, kira-kira di mana kita dapati janji Tuhan? Ya, benar. Janji Tuhan ada dalam Alkitab. Apa saja yang Tuhan janjikan? Tuhan berjanji untuk menjaga kita. Kalian masih ingat ayat hafalan kita dulu? Dari Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Kalau kita ingat janji Tuhan ini, kita tidak usah takut adik-adik, karena Tuhan menjaga kita. Dalam Keluaran 33 ayat 14, Tuhan berkata, "Aku sendiri hendak membimbing kamu." Itu janji Tuhan untuk selalu membimbing kita sampai kita besar nanti. Janji ini selalu benar setiap hari. Kita semua tentunya senang adik-adik ketika mendengar janji Tuhan. Nah, setelah mendengar janji Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus percaya dan berkata, "Ya, janji Tuhan itu benar." Amin ya adik-adik. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, mari sama-sama kita menghafalkan ayat hafalan dari 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi ya, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin ya adik-adik, mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sangat yakin dan kami sangat percaya bahwa Tuhan menepati semua janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami sangat senang, kami sangat bersuka cita karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu mengasihi, Tuhan selalu membimbing dan menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, ajar kami untuk percaya kepada Engkau dengan sungguh-sungguh. Ajar kami untuk menaruh setiap kepercayaan kami dengan sangat yakin di dalam tangan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk bisa mempercayai Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Tuhan yang sertai setiap kegiatan kami ke depannya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.